Jadi jangan minta-minta kasyaf mulu. Minta aja mana yang pantas. Ya Allah beri aku nikmat zahir batin. Kalau dikasyaf-kasyaf yang gak bikin takut gitu. Kasyaf yang bikin nikmat, yang bikin tambah yakin ya Allah. Kalau tidak, hapuslah kasyaf itu ya Allah. Kira aja, yang bikin antum merinding-merinding itu malaikat itu turun. Merinding nggak tadi baca Yahyu Qayyum? Ada rasa, ada syahdunya. Itu malaikat lagi maka beruntung jadi orang Islam. Setiap kali Jumat didoain orang, ya nggak? Benar nggak? Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat, nyampe nggak? Yang bilang nggak nyampe, kafir. Yang bilang nggak nyampe doa kepada orang yang bukan orang tua kita, itu bisa kafir. Tapi kalau nggak ngerti ya jahil, jahilun murakkab. Yang za'iqatul maut nafs, jiwa, ruh tidak pernah mati. Karena jiwa berhubungan badan, badan kembali ke tanah. Jiwa yang energi yang tersisa ini kemudian bertanggung jawab. Nah, kalau soleh ya baik dari sana. Terus ruh kemana? Waktu ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Yang jawab siapa? Tergantung, kalau udah kenal sama ruhnya yang jawab. Kalau belum, ini repot. Maka ini gak bisa diapalin. Saya agak ngakak juga, ada seorang da'i maksain muridnya, ente harus belajar bahasa Arab yang ini aja. Apalin. Kalau nanti dikubur malaikat nanya, man rabbuk, jawab ya. Allah gitu. Man rabbuk. Bahasa Arab kan. Itu nggak bisa dihafal. Itu adalah makna yang terpatri dalam jiwa, dalam diri, dalam ruh. Ya. Maka orang-orang yang ruhnya sudah kenal Allah, itu dia bisa diplomasi sama malaikat, bisa negosiasi, bisa debat juga. Antum percaya nggak? Bisa debat ya sama malaikat. Ya. Ilustrasi sederhananya gini. Jadi di suatu kampus saya nguji disertasi. Yang diuji kiai. Masyhur lah, saya nggak usah sebut. Yang nguji kiai juga. Ketika diuji oleh teman saya yang kiai ini, kiai ketemu kiai. Apa yang terjadi? Bantah-bantahan mereka. Ya sama. Ini kamu nulis apa? Ya, Bapak kan bisa baca, saya nulis apa. Kamu kok nulis begini? Kan seharusnya begini. Maksud Bapak ngomong begitu apa? Dibalikin sama si kelabakan siang uji. Udah 20 pertanyaannya saya hitung. Dia bilang, begini nanya kiai ini. Kita nanya dibalikin, kita nanya dibalikin. Itu baru di dunia loh ya. Karena dia sangat menguasai apa yang dia tulis. Apa yang mau ditanyain, belum ditanyain sama dosen penguji, dia udah jawab duluan. Dulu waktu saya ujian S1 nulis tentang Ibn Arabi, akidah Ibn Arabi, kritik ulama terhadap akidah Ibn Arabi. Dosennya nanya, ini kamu nulis sendiri? Iya. Kitabnya ada? Iya. Oh yaudahlah, apalagi mau diuji gitu. Karena dia nggak baca kitabnya. Apalagi mau diuji. Ya dia antar yang saya uji kan. Ya itu zaman-zaman masih jahiliyah lah ya, suka debat, suka belagu. Ya, jadi ketika ditanya orang itu balik lagi. Ya ketika ruh ini yang masih membersamai nafs, sebelum dia selesai berurusan dengan malaikat mungkar nakir, dia akan bantu tuh nafs. Atau nafsnya bantu si ruh. Ditanya, man rabbuk, siapa nama Rabbmu? Bisa jawab dia, emang siapa menurut kamu? Bisa gitu. Ya, malaikat dapat nama nggak? Nah, kita kenapa baca dalail, teman-teman? Salah satu rahasia dari dalail. Di dalail itu disebutkan, kami memohon kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, bima da'a bihi Sayyiduna Jibril. Kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan nama yang dipakai oleh Sayyidina Jibril.
Bahkan di situ sebutkan yang tertulis di jidatnya Jibril. Yang berdoa dengannya para malaikat muqarrabin, yang berdoa dengannya Munkar dan Nakir dapat semua. Dan dalam kitab-kitab akidah kita mendapatkannya 300 nama ada di Taurat, 300 nama ada di Zabur, 300 nama ada di Injil. Orang kan ngira cuma 100 ya, 99 nama ada di Al-Quran. Nama Allah kan banyak. Nama Allah tuh nggak tahu lah ujungnya berapa. Sisanya di mana? Itu di qalbu Nabi. Maka Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan nama yang Engkau menamakan dirimu sendiri, yang Engkau simpan ista'sarta bihi fi nafsik, ya, yang Engkau simpan dalam dirimu. Nah, itu yang Allah hembuskan ke Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat itu salah satu sifat Allah. Dan sifat ini ditempelkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bernama Rahim. Sebenarnya beliau juga bernama Rahman. Tapi nggak dikeluarkan di masa hidupnya. Antum pernah dengar waktu itu Habib Al-Kaf, Ja'far Al-Kaf mengislamkan orang dalam kubur. Ini kan kalau kita cerita kan bisa dibilang gila kita sama orang. Ya. Nah itu bab Rahman itu. Oh, udah mati, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah gak bisa balik. Ya itu kan pikiran ente yang gak mengerti alam ruh. Gak ngerti alam barzakh. Taunya orang kalau udah meninggal gak bisa interaksi sama sekali. Ini akibat materialisme udah masuk ke dalam pikirannya. Katanya anti falsafah. Ternyata udah diracuni oleh filsafat. Ya. Kan mereka mengharamkan filsafat nih. Ya. Katanya nggak boleh pakai akal, dia akal-akalin sama dia. Kenapa nggak sampai Fatihah? Nabi kan nggak pernah baca. Itu kan akal-akalan dia aja. Ya, oke teman-teman yang melakukan Allah. Arwah tajulu fil barzakh wa tubsiru ahwal ad-dunya wal malaikah wa tasma' ma tatahaddatsu bihi fis sama' an ahwalil adamiyyin wa arwah tatal arsh wa arwah tayaratun lil jinan wa la hadhu sya'at ala aqdariha min as-sa'i ila Allah ayyamal hayah. Antum ma'rifatnya sejauh apa di dunia, nanti di barzakh sejauh itulah perjalanannya. Ini dia. Jadi arwah itu ada beberapa macam nanti ketika di alam barzakh. Arwah yang sudah benar ya. Pertama, tajulu fil barzakh. Dia berjauhlah di alam barzakh. Jadi kalau orang bilang, mungkinkah ruh datang ke rumah orang yang ahlu baitnya? Mungkin. Tapi dia nggak penting bagi dia itu. Yang penting bagi ruh itu apa? Dia mencari orang yang bisa memberi dia syafaat. Bisa temannya, bisa gurunya, bisa keluarganya. Siapa kira-kira yang waladun solihun yadu'ulah atau akhun solihun yadu'ulah? Anak soleh atau saudara atau orang beriman mana aja yang bisa doain dia. Maka beruntung jadi orang Islam. Setiap kali Jumat didoain orang, ya gak? Benar gak? Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat, nyampe gak? Yang bilang gak nyampe, kafir. Yang bilang gak nyampe doa kepada orang yang bukan orang tua kita, itu bisa kafir. Tapi kalau gak ngerti ya jahil. Jahilun murakkab. Jahil parah. Ya, bodoh murakkab tuh nggak? Bodoh terstruktur. Nggak ngerti, bilang nggak ngerti aja. Ya. Dan kita udah sering berbuih saya ngomong. 29 dalil disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa amal orang hidup bisa ditransfer ke orang mati. Ibnu Qayyim loh yang ngomong. Nggak akan didengar sama mereka. Oh, Ar-Ruh bukan kitabnya Ibnu Qayyim, pasti ngeles. Ya, ngeles saja. Jadi selevel mereka ini yang hafalannya nggak seperti Ibnu Qayyim, pemahaman fikihnya nggak kayak Ibnu Qayyim, itu berani ngejek Ibnu Qayyim. Antum kira-kira gimana kalau antum diajak? Itu akan lebih biasa. Ya, akan lebih biasa. Kita ngomong begini, dia nggak ngedongeng juga, dia nggak memfitnah.
Ya, biarin deh ya. Ada ruh yang tubsiru ahwalad dunya. Ruh yang kemudian ngintip-ngintip di dunia. Ini ada teksnya. Wal malaikah. Ngintip malaikat. Ada juga. Wa tasma' ma tatahaddatsu bihi fis sama' an ahwalil adamiyyin. Ada yang dengerin gosipan di langit tentang perkara yang terjadi pada anak Adam. Kita besok ngapain nih? Terjadi apa nih besok? Corona, apa segala macam. Antum jadi wali, nggak jadi wali. Antum mati, hidup, kita masih hayat di badan atau enggak. Siapa yang lahir ini udah ada semua. Dia cerita, dia bisa tahu dia. Wa arwah tahtal arsy. Ada lebih tinggi. Ada arwah tinggi lagi. Dia langsung di bawah arsy. Arwah tayyaratun ilal jinan wa ila haitsu sya'at ala aqdariha. Ada arwah yang kewaliannya waktu di dunia tanpa batas. Maka dia bisa kemana aja. Ke bawah aras, masuk surga, pindah ke dunia, boleh. Itu ruh, belum tentu nabi loh ya. Oleh karena itu, jika Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'al haq, yang mimpi ketemu aku itu hak. Mulai percaya enggak? Ya. Ibnu Qayyim lebih vulgar lagi, apa kata beliau? Mimpi orang mati enggak mesti wali, enggak mesti nabi, itu hak. Siapa yang ngomong? Ibnu Qayyim. Mereka enggak percaya. Syekh Albani dalam fatwanya ditulis, ditanya, su'ilaan nisbati kitabir ruh ila Ibnul Qayyim. Apa kata beliau? Saya ragu. Saya belum meneliti manuskripnya. Jadi giliran dia nggak suka aja dibilang ragu. Ya. Nanti ada kitab yang dia belum pernah baca, tapi dia puji, oh ini kata orang bagus, kata orang psiko bagus. Giliran kitab Ibnu Qayyim, jelas di situ dia mengatakan qala Syekhul Islam. Dia menunjukkan siapa Syekhul Islam? Ibnu Taimiyah. Dia katakan oh syak. Yang paling lucu di Mesir ada namanya Syekh Muhammad Hisan Pahasan tuh, Arabiahnya bagus. Tapi apa kata dia? Saya heran kenapa Ibnu Qayyim menerima hadis ini. Loh, lebih pinter ente daripada Ibnu Qayyim ya. Ya. Ini ruh teman-teman. Ini ruh siapa yang begitu? Ada ruh yang jalan di dunia. Ngapain dia? Dia nyari majelis ma'rifatullah. Jika malaikat mencari majelis zikir, yang bikin antum merinding-merinding itu malaikat itu turun. Merinding nggak tadi baca Yahyu Qayyum? Ada rasa, ada syahdunya. Itu malaikat lagi datang dengan sayap-sayapnya semua. Coba kalau antum lihat, bisa gila-gila separuh. Alhamdulillah kita nggak lihat. Maka al-man'u atau ketika Allah menghijab kita, itulah nikmat. Jadi jangan minta-minta kasyaf mulu. Minta aja mana yang pantas. Ya Allah beri aku nikmat zahir batin. Kalau dikasyaf-kasyaf yang gak bikin takut gitu. Kasyaf yang bikin nikmat. Yang bikin tambah yakin ya Allah. Kalau tidak, hapuslah kasyaf itu ya Allah. Itu kalau mau minta kasyaf. Ya, penyingkapan rohani. Jadi ada ruh tadi apa? Ruh yang nonton antum. Jadi ada orang, ruh tuh nontonin antum. Kalau tadi dia jauhlah, ini yang disebut gentayangan itu. Jadi istilah gentayangan, imma sahih, imma fasid. Bisa jadi korin, bisa jadi beneran ruh. Bagaimana tafsirnya? Nanti kita bedah kitab Ibnu Qayyim Ar-Ruh. Ya. Kapan ya? Pas belum puasa kali kita buat sekali ya. Daurah kitab Ar-Ruh. Mau nggak buka bareng? Ya, kita buat sekali mungkin di pekan pertama kajian kitab Ar-Ruh Al-Imam Ibnu Qayyim. Walaupun saya punya kritik terhadap beliau, tapi itu kritik kami sebelum beliau jadi sufi. Setelah beliau menjadi sufi, kita senyum-senyum aja sama beliau ya. Ada ruh apa tadi? Yang ngintip malaikat. Malaikat diintip sama dia. Cakep nggak tuh? Saya tambahkan. Ada ruh yang jadi mursyid di sana. Ruh pada datang ngaji sama dia. Ngaji apa? Ngaji ma'rifatullah.
Itulah mursyid-mursyid thariqat sekarang begitu. Itulah sebabnya kalau seorang mursyid, ini penandaannya nih ya, kalau mursyid ini sanadnya masih nyambung sampai ke bawah, masih ada murid yang kirim Fatihah sama dia. Ada aja yang ngirim Fatihah, nyambung aja sanadnya. Barangkali zawiyah dia, tempat suluk dia sudah hancur di sini, tapi nyambung di mana gitu. Contoh, Al-Imam Bahauddin Shah Naqsyaband itu di Bukhara. Saya alhamdulillah udah ke sana. Itu di sana udah nggak ada tempat suluk, udah nggak ada. Pindah kemana? Pindah ke Turki, pindah ke Irak. Dulu pernah lama di Jabal Abi Qubais, ya, depan Masjidil Haram. Pindah ke Yaman. Dan yang paling banyak, ini ajibnya, Indonesia. Orang terbanyak berthariqat Naqsyabandi itu Indonesia. Ada yang campur Sazili, ada yang campur Qadiri, ada yang campur Samani. Ada yang murni. Indonesia. Saya udah hitung, ya. Berdasarkan bukunya Martin van Boernezen, dia juga nulis tentang sejarah Naqsyabandiyah di Asia Tengah dan Indonesia. Kemudian kita coba teliti sendiri. Kita hitung-hitung kasar aja, setiap zawiyah, setiap tempat suluk, kira-kira muridnya sekitar segini. Itu ajib. Negeri kita paling gede. Jadi antum mau cari wali, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Banyak di negeri ini. Sangat banyak. Orang kan nyebut Mesir Darul Anbiya, Maghrib Darul Aulia. Saya juga boleh bilang Maghrib, ya di sono Maghrib, di Masyrik juga ada Darul Aulia. Ini negeri kita, alhamdulillah. Dan ajibnya, orang-orang Perancis penasaran dengan tradisi ziarah. Mereka bandingkanlah yang terjadi di Asia Tengah, termasuk Uzbek, dengan yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan mereka melihat ada kesamaan gayanya, modelnya. Mirip-mirip sekali, nggak jauh beda. Karena memang tradisi dari sana. Yang bawa dulu Syekh Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbek. Persis sama, nggak jauh-jauh beda gayanya ya. Nah, ini nikmat bagi kita ya. Antum kemana aja ke pelosok Indonesia, ada tuh kuburan wali, bener gak? Ya, cuma ada yang ngerti itu wali, ada yang enggak ya, kuburan jadiin tempat makannya kambing, itu ada juga. Ya di kampung saya. Kampung kita ini, musola nih surau, udah nggak dipakai. Terus ada mihrab, lalu ada mihrab tempat kuburan. Udah jadi kandang kambing, kubur wali. Ini kejadian di tempat saya itu. Maka PR kita banyak ya. Antum orang-orang Jawa, Sunda, Betawi ini beruntung. Ya, orang Kalimantan Selatan, saya lihat orang Lombok, orang Sulawesi ini bagus. Kenapa? Bagi kita ruh tidak mati. Yang mati cuma jasadnya. Ya, baik. Jadi ada ruh tadi yang bisa kemana-mana ya. Nah, ruh yang bisa kemana-mana ini yang kita sebut ghaus, kutub. Itu mereka bisa kemana-mana. Jika ada orang tawasul sama dia, itu dia ikut mendoakan. Jadi tawasul itu, kayak antum bilang, Pak Yai doain dong. Sama, cuma bedanya sekarang dia mati. Passwordnya kirim Fatihah. Gitu. Ya. Jadi jangan pelit sama Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu mahar batin. Kalau orangnya masih hidup, maharnya yang hidup, bendanya hidup juga. Seharusnya. Cuma namanya guru nggak akan minta. Karena guru itu dia bergantungnya cuma dengan Allahus Samad. Ya. Ya kalau guru yang bijak dia mengerti, ya. Murid yang bijak juga mengerti. Wa rawa Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi qala arwahul mu'minin tazhab fi barzakhin min al-ardi haitsu sya'at baina as-sama'i wal ardi hatta yariduha ila jasadiha. Kata Salman Al-Farisi, ruhnya orang beriman itu tazhab fi barzakh min al-ardi min haitsu sya'at baina as-sama'i wal ard. Dia akan bergerak di alam barzakh antara langit dan bumi sampai kemudian dia dikembalikan ke jasad. Nah, ini kapan? Ini sebenarnya nggak selalu. Ini terjadi ketika baru nih orang meninggal, sekitar sehari lah, atau
jaraknya sampai orang menguburkannya. Lalu ada orang berangkat. Sendal terompah terakhir yang pergi, nah itulah ruhnya dikembalikan. Selama itu ruhnya kemana? Ruhnya nyari syafaat. Ruhnya nyari syafaat. Beruntung jika dijemput malaikat, dapat syafaat malaikat. Beruntung jika dijemput Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wali yang jemput Nabi. Kalau orang soleh yang jemput malaikat. Karena yang cabut siapa? Malaikat. Kalau wali, itu malaikat maut bolak-balik datang kepada Allah minta izin. Ya Allah gimana nih, gak enak nih kasih engkau nih. Tapi kalau orang soleh, suka-suka malaikat maut lah. Kalau yang toleh, yang gak soleh, ambil kepalanya, beng, bisa begitu. Ya, ada yang macam-macam serem, nggak berani deh saya cerita. Nah, ulama-ulama kita yang kasyaf sesuai dengan kitab Imam Qurtubi, Sya'rani, kemudian mereka menyaksikan sendiri malaikat maut itu setiap saat mandang kita jaraknya sebegini. Ya, antum harus ingat mati terus, biar tersentuh zikirnya. Ini kalau hati keras ke kubur aja ya, ntar di kubur, ya bayang-bayangin kita kalau di dalam kubur. Mau kubur siapa aja. Itu beberapa hari hati kita akan lebih lembut. Nabi itu kuburiyun. Jadi Sayyidul Kuburiyun siapa? Nabi Muhammad. Buktinya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan itu hadisnya riwayat Sayyidatuna Aisyah. Setiap kali bangun tidur malam, Sayyidatuna Aisyah itu cari Nabi, kok nggak ada, bolak-balik nggak ada. Namanya masih gadis, masih muda, beliau masih gesit. Dicarilah Rasulullah ke rumah istri-istri Nabi yang lain, nggak ada. Balik jalan ke Baqi, ketemu di kubur. Nabi lagi jadi kuburiyun. Maka beruntunglah antum ayuhal kuburiyun. Itulah sunnah Nabi yang hari ini disyirik-syirikkan orang, yang dizindik-zindikkan orang-orang jahil. Auzubillah min dzalik, ya. Sunnah yang tertimbun yang mereka mau bunuh. Kita karena sudah biasa ngeliat kubur, nggak takut jihad kalau mati. Kalau mati apa nggak ada takut, orang semuanya mau mati. Paling kepikiran tar anakku gimana, ya itu bisa ditepis lah ya, Allah kan Maha Kaya. Ya. Nah, jadi ruh yang bergentayangan ini antara langit dan bumi itu saatnya kan dari dia dicabut sampai dia dikuburkan. Itu kesempatan dia. Kalau dia punya guru orang yang soleh, gurunya wali, kutub apalagi, ghaus apalagi, selamat ya. Langsung mungkin dibawa ke hadirat Rasulullah, bertemu kekasihnya Sayyidina Nabi SAW. Jadi orang meninggal bukan berarti selesai masalah, teman-teman. Orang meninggal, masalahnya lebih besar. Maka saya katakan, jangan coba-coba bunuh diri seberat apapun masalah kita. Karena yang paling parah nanti itu bunuh diri. Orang bunuh diri paling parah. Itu malaikat mana aja nggak seneng sama dia. Karena Nabi kasyaf, Nabi memandang hakikat orang yang bunuh diri. Nabi mengatakan, Sallu alaih. Nabi buang muka. Kamu sholatkanlah dia. Aku tidak sanggup menyolatkannya. Karena Nabi ngelihat hakikat dia apa. Banyak yang salah faham, mujtahid begadungan. Orang kalau mati bunuh diri nggak boleh disolatin. Nah itu mujtahid gadungan. Dia nggak ngerti, ini hadis Nabi lagi kasyaf. Sisi ruhnya muncul. Maka yang melihat saat itu, melihat hakikatnya, si ruh. Jadi jangan coba-coba bunuh diri ya, patah hati, patah jantung, patah apa lagi? Sina nih patah hati nih kayaknya ya. Kalau sufi patah hati, hatinya jadi tambah gede. Wa qila idza warada 'ala al-arwah maitun min al-ahya iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Apabila orang mati, orang hidup nih mati, warada 'alal arwah ya. Datang ke ruh-ruh tadi. Jadi di sana tuh ada kampung-kampung teman-teman. Di alam arwah. Iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Mereka ketemu.
Wa tahaddasu wa tasaalu, terus ngobrol-ngobrol. Bro, ente gimana kabarnya? Anakku gimana? Udah nikah belum? Mantan gitu gimana? Aduh, gawat tuh. Saling nanya deh. Kasihannya gitu. Kadang kalau dia punya akses kuat, kadang dia datang ke mimpi. Ya. Jadi kalau ada yang datang ke mimpi, mungkin dia lagi perhatian atau dia minta bantuan. Kebanyakan minta bantuan ya, kebanyakan. Karena ruh ini kalau udah enak ditinggalin aja langit dan bumi. Dia mau terus ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketemu Allah Tabaraka wa Taala. Nah kalau faham bab ini, tambah kirim Fatihah.